Tapi kemudian beliau menekankan bahwa, oh ya dok, tapi kalau misalnya asuransinya saya, itu pada saat misalnya nih nanti dokter usia 85 nggak meninggal, dapat preminya sejumlah uang yang sudah pernah dibayarkan selama 20 juta itu, yaitu sekitar 800 atau 900 juta lah. Kemudian saya bilang, ada dua hal di sini yang menurut saya menjadi masalah. Jadi kemarin ini saya baru aja didatengin agen asuransi di poliklinik saya gitu ya. Waktu lagi nggak ada pasien, biasalah kadang-kadang suka didatengin sama agen asuransi. And it's only about time sebelum teman-teman sejawat akhirnya akan didatengin gitu ya. Baik dokter spesialis maupun sejawat dokter umum mungkin akan didatengin di poliklinik atau di tempat jaga dan lain sebagainya. So, I think it's worthwhile sharing gitu ya bahwa um, seperti biasa, kalau namanya agen datang, dia pasti akan tanya dokter kebutuhannya apa, asuransi yang sudah dimiliki apa aja. We had a very healthy discussion gitu ya, jadi saya nggak ada masalah sama sekali sama beliau karena beliau juga sopan, menawarkannya dengan baik, nggak ada maksa-maksa gitu ya. So we had a healthy discussion karena menurut saya kita bisa aja agree to disagree without hating the other person gitu. Nah kemudian anyway, saya udah bilang saya punya asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi profesi, intinya kemudian dia menawarkan asuransi jiwa yang lebih sifatnya sebagai fungsi warisan, gitu ya. Dan kemudian walaupun saya udah bilang saya punya asuransi jiwa gitu ya untuk uang pertanggungan saya 5 miliar, gitu. Nah, kemudian yang beliau tawarkan adalah, oh ini asuransi yang bayarnya 20 tahun doang, dok, gitu ya. Dan kalau misalnya usia 85 tahun nggak meninggal, nanti akan menerima seluruh premi yang pernah dibayarkan. Gitu kan? Yang sering banget ditawarkan kan produk-produk yang seperti ini, yang ada nilai tunainya sehingga kita terpancing untuk beli karena wah berarti duitnya nggak hangus nih. Gitu kan? Terus saya bilang, kalau asuransi jiwa saya nggak. Seperti yang udah banyak saya ceritakan di blog maupun di podcast, asuransi jiwa saya itu asuransi jiwa berjangka atau term life insurance. Jadi kita tetapkan sendiri jangka coveragenya berapa lama. Nah untuk kasus saya 20 tahun dan uang pertanggungan yang saya pilih adalah 5 miliar. Gitu ya. Dan kemudian saya bilang sama dia, coba kamu bikin produknya, karena mereka bisa kan pakai tab atau segala macam bisa langsung bikin. Oke, dengan usia saya sekarang, bikin untuk uang pertanggungan yang sama, 5 miliar. Pasti saya bilang, ini waktu itu beliau belum tahu premi yang saya bayarkan berapa, pasti lebih mahal daripada produk yang saya pegang, gitu ya. Dan kemudian dia coba bikinnya, tunggu ya dok ya sebentar, oke, ini dok jumlahnya. Dan benar, ternyata lebih mahal preminya karena premi dari produk yang beliau tawarkan itu jatuhnya jadi 44 juta per tahun saya bayarnya. Sementara untuk yang asuransi yang sekarang saya bayarkan untuk UP 5 miliar tadi, asuransi jiwa berjangka, saya cuma bayar 19 juta per tahun. Sampai 20 tahun lagi, fixed preminya tetap segitu. Yang beliau tawarkan juga fix, 44 juta per tahun bayarnya, tapi cuma 20 tahun. Gitu ya. Nah, bedanya adalah setelah 20 tahun, kalau saya, yang punya saya nih, produknya udah angus. Ya, saya nggak ambil pusing, duitnya dibilang hangus dalam tanda kutip, karena pada saat itu saya harapkan anak paling kecil saya udah mapan, sehingga saya nggak butuh lagi coverage untuk jiwa. Kalau saya meninggal ya udah waktunya berarti. Nah kemudian dia kaget kan gitu, oh iya lebih murah jauh ya gitu ya, yang punya dia 44 juta, yang punya saya 19 juta per tahun. Gitu. Tapi kemudian beliau menekankan bahwa, oh ya dok, tapi kalau misalnya asuransinya saya, itu pada saat misalnya nih nanti dokter usia 85 nggak meninggal, dapat preminya sejumlah uang yang sudah pernah dibayarkan selama 20 juta itu, yaitu sekitar 800 atau 900 juta lah. Kemudian saya bilang, ada dua hal di sini yang menurut saya menjadi masalah, mas gitu ya waktu itu saya bilang. Yang pertama, kita lagi ngelihat ke depan inflasi 20 tahun. Berarti apa yang sudah saya bayarkan 880 juta sekarang mungkin nilainya udah jauh lebih kecil 20 juta lagi. Dan kemudian yang kedua yang saya waktu itu diskusi yang saya nggak suka dengan
model-model asuransi yang seperti ini adalah karena memang perusahaan asuransinya akan mencoba untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang dalam periode yang sesedikit mungkin. Karena apa? Karena mereka paham tentang compound interest atau bunga majemuk. Sehingga kalau mereka dapat 44 juta dari tahun sekarang ke 20 tahun ke depan, itu akan compounding selama 20 tahun. Sehingga pada saat nanti dia bayarin kita 880 juta itu udah nggak ada artinya gitu ya. Sementara di kita nih, saya bilang ke beliau gitu, Mas, produk ini tuh hanya cocok ditawarkan untuk mereka yang nggak ngerti cara investasi sendiri. Kenapa? Karena coba kita bandingkan ya, misalnya gini, 44 juta produknya Mas, sama 19 juta produk saya. Artinya, kalau saya nggak beli produk Mas, dan kemudian saya beli produk saya sekarang nih, saya punya 25 juta ekstra yang bisa saya investasikan sendiri. Benar nggak? Ya kan? 44 di dia, 19 di saya. Berarti selisihnya 25 juta. Saya punya ekstra 25 juta yang nggak usah saya pakai untuk bayar premi asuransi. Dan saya yakin, seperti yang saya udah ceritakan di blog, bahwa dengan investasi di reksadana indeks ya, saham maupun obligasi, kita diversifikasi saham dan obligasi, at least 7-10% per tahun aja pasti dapat gitu. Karena obligasi aja sekarang udah mendekati 7% per tahun, apalagi ditambah komponen saham. Harusnya average return-nya pasti di atas itu. Sehingga kalau kita punya 25 juta ekstra, dan kita investasikan di produk yang bisa 7-10%, saya yakin yang kita dapat jauh lebih banyak dari apa yang mereka tawarkan. Gitu loh. Dan kemudian beliau bilang, oh iya juga sih ya dok ya gitu ya. Jadi memang kalau dokter nih model yang berarti uangnya diinvestasikan sendiri. Iya, akhirnya perbedaannya ketemu di situ. Nah, intinya yang mau saya share ke teman-teman sekalian adalah pahami bener deh yang namanya efek dari waktu terhadap interest sehingga dia bisa jadi compound interest. Karena kalau misalnya kita ngerti itu, makanya kita jadi ngerti kenapa sih perusahaan asuransi ini uh, kasih janji-janji yang seakan-akan bagus 20 tahun ke depan. Bayarnya cuma sebentar 20 tahun walaupun preminya lebih gede dan kemudian biasanya akan ditempel dengan iming-iming ya mumpung masih produktif kan dok, jadi premi tinggi sekarang nggak apa-apa, dokter masih bisa kerja dan lain sebagainya. No, menurut saya kalau kita paham compound interest justru uang sekarang yang paling penting. Karena kalau uang sekarang itu kita investasikan sendiri gitu ya, nggak lewat asuransi, kita akan dapat compounding interest 20 tahun lagi yang jauh lebih besar. Dan itu semuanya untuk kita. Nggak ada yang dibagi-bagi untuk si perusahaan asuransi, si manajer investasinya perusahaan asuransi tersebut, dan lain sebagainya. Jadi, benar-benar deh, kalau masih ada yang belum memahami, pelajari compound interest, everything will make sense. Gitu ya. Termasuk cara kita berpikir mengenai asuransi jiwa ini. So, mudah-mudahan apa sharing saya sedikit dari pengalaman diskusi ini bisa membantu teman-teman sejawat sekalian untuk berpikir bagaimana sih berpikir mengenai asuransi jiwa. Ciao.